Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kang Hazim, channel yang mendidik dan memberikan informasi terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini channel Kang Hazim akan memberikan penjelasan mengenai pendaftaran sekolah kedinasan. Informasi yang sangat bermanfaat ini ditunjukkan khusus untuk para lulusan SMA ataupun siswa kelas 12. Nah, di mana pada hari ini akan diberikan penjelasan mengenai pengumuman pendaftaran salah satu sekolah kedinasan di Indonesia, yaitu Politeknik Siber dan Sandi Negara. Ya, penyampaian informasi berdasarkan pengumuman pada tanggal 1 April dan revisi informasi resmi lainnya. Nah, sebelum mulai video ini, marilah kita subscribe, share, dan like video ini. Ya, pertanyaan pertama yang sering ditanyakan yaitu berapa kuota formasinya. Nah, tapi sebelum itu saya akan sedikit menyampaikan gambaran umum bahwasanya Politeknik Siber dan Sandi Negara merupakan salah satu sekolah kedinasan yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara, di mana lulusannya nanti akan ditempatkan dan bekerja di Badan Siber dan Sandi Negara. Ya, oke, kita lanjut ke jawaban pertanyaan pertama. Nah, kita akan berikan gambaran berdasarkan pengumuman berapa kuota formasinya. Nah, kuota formasi per tahun 2022 ini yaitu sebanyak 100 orang. Nah, itu beruntung sekali untuk rekan-rekan yang mendaftar pada tahun ini, karena di tahun-tahun yang lama, tahun-tahun sebelumnya itu sempat kuota hanya sekitar 80 ketika masih sekolah tinggi Sandi Negara ya. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa aja syaratnya sih? Nah, syaratnya ini berdasarkan pengumuman dibagi menjadi syarat umum. Nah, syarat umum berikut syarat umum yang disampaikan disertai dengan revisi syarat umumnya. Yang pertama, syarat umumnya yaitu warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, untuk yang bukan warga negara Indonesia mutlak pasti tidak diterima. Nah, kemudian pria atau wanita berdasarkan revisi dengan usia minimal 17 tahun dan tidak melebihi dari 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, kemudian syarat lain yaitu siswa kelas 12 atau lulusan. Nah, lulusan dari SMA jurusan IPA, Madrasah Aliyah jurusan IPA, SMK Teknik Elektronika yang meliputi teknik audio video, teknik elektronika industri, teknik elektronika daya dan komunikasi, SMK bidang TI di keahlian teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, sistem informatika, jaringan dan aplikasi. Nah, ini beruntung sekali karena Politeknik Siber dan Sandi Negara dapat menerima SMA maupun MA jurusan IPA serta SMK pada jurusan tertentu ya. Karena di tahun-tahun yang lama itu hanya menerima dari jurusan SMA ataupun MA jurusan IPA. Ya, kemudian syarat berikutnya yaitu nilai matematika dan bahasa Inggris teori atau pengetahuan masing-masing minimal 80 pada semester 4 dan 5, menyertakan surat keterangan konversi nilai rapot skala 0 sampai 100 yang telah dilegalisasi dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan bila nilai rapot menggunakan skala huruf, serta menyertakan transkrip nilai rapot dalam bahasa Indonesia bagi sekolah yang menggunakan selain bahasa Indonesia. Kemudian harus sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna parsial maupun total, tidak cacat fisik dan mental, serta tidak memiliki penyakit bawaan dan atau menular yang dapat mengganggu proses belajar. Kemudian tinggi badan minimal untuk yang pria ini berdasarkan revisi ya. Untuk pria 165 cm atau wanita 160 cm dengan berat badan seimbang yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dokter puskesmas setempat. Jadi nanti pemeriksaannya dilakukan di
puskesmas dengan menyertakan tinggi badan dan berat badan yang ideal, jadi ya kalau bisa ya. Kemudian syarat lainnya yaitu tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik kecuali yang disebabkan ketentuan agama atau adat. Nah, kabar baik juga ini, apabila berkacamata maksimal ukuran 1 baik plus maupun minus serta tidak silindris ya. Kemudian belum menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Kemudian syarat selanjutnya yaitu belum pernah punya anak biologis. Nah, kemudian syaratnya itu tidak pernah putus studi atau drop out dari Politeknik Siber dan Sandi Negara dan atau perguruan tinggi kedinasan kementerian lembaga lainnya. Kemudian tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain. Kemudian bersedia membayar biaya pelaksanaan SKD yang dilaksanakan oleh BKN sesuai PP nomor 63 tahun 2016 sebesar Rp50.000. Jadi ada sedikit biaya tambahan ya untuk pelaksanaan tes SKD-nya. Ya, selebihnya tidak ada biaya tambahan. Nah, kemudian syarat berikutnya yaitu setelah lulus pendidikan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia bekerja selama 1 kali 24 jam dengan sistem shift. Nah, setelah lulus pendidikan bersedia menjalani ikatan dinas selama 10 tahun. Ya, kemudian syarat administrasi. Kita beranjak ke syarat administrasi. Nah, syarat administrasi di sini pertama, menyerahkan fotokopi transkrip nilai ujian sekolah yang telah dilegalisasi sebelum pelaksanaan seleksi akademik. Kemudian berkas di bawah ini dilengkapi pada saat lulus seleksi kesamaptaan, psikologi, dan wawancara serta disertakan pada saat seleksi pantohir. Nah, berkas apa saja? Nah, ini berkas surat lamaran kepada Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara, ditulis tangan ya dengan tinta warna hitam bermaterai 10.000. Ini surat lamarannya harus yang asli. Kemudian rapot semester 4 dan 5 dan lembar identitas diri pada rapot yang telah dilegalisasi dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan, yang ini asli dan fotokopi di bawah. Kemudian surat keterangan konversi nilai rapot skala 0 sampai 100 yang telah dilegalisasi dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan bila nilai rapot menggunakan skala huruf. Nah, ini untuk surat keterangan konversi nilai ini harus yang asli. Kemudian ijazah yang telah dilegalisasi dan ditandatangani oleh kepala sekolah bersangkutan bila lulus tahun sebelumnya. Nah, ini harus yang asli dan fotokopi ya nanti. Kemudian SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian sektor setempat. Jadi ini cukup dari polsek saja ya. Ini suratnya harus yang asli. Kemudian surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali yang menyatakan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar. Nah, ini harus bermaterai 10.000. Nah, ini surat penyataannya harus yang asli. Kemudian surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa atau kelurahan setempat. Nah, ini harus yang asli juga. Kemudian identitas diri seperti KTP dan SIM. KTP atau SIM atau kartu pelajar. Jadi bisa salah satunya ya. Nah, ini berupa asli dan fotokopi. Kemudian perlu menyediakan juga pas foto berwarna terbaru 3 bulan terakhir ya, untuk ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar berlatar belakang merah. Nah, kemudian foto masing-masing ukuran 4R, full body terbaru, tampak depan, samping, dan belakang dengan ketentuan menggunakan kaos lengan pendek putih dan celana pendek warna gelap di atas lutut tanpa alas kaki. Nah, ini yang harus dilengkapi juga ya, foto masing-masingnya. Kemudian dokumen yang diperlukan saat pendaftaran apa saja? Yang pertama, file pas foto.
bukan hasil scan yang berwarna 3 bulan terakhir dengan latar belakang warna merah. Nah, kemudian scan KTP asli dan kartu keluarga asli bagi yang belum punya KTP. Bisa menggunakan kartu keluarga. Jika sudah, dapat menggunakan KTP. Kemudian scan halaman profil atau identitas lengkap, biodata siswa pada raport asli, nilai raport semester 4 dan 5 asli yang memuat nilai pengetahuan matematika dan bahasa Inggris digabungkan dalam satu PDF. Nah, kemudian scan hasil pemeriksaan kesehatan dari puskesmas setempat dengan mencantumkan hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk ukuran maksimalnya bisa dilihat sendiri dan formatnya harus sesuai. Ukuran maksimal juga tidak boleh melebihi dari ukuran maksimal yang ditentukan ya untuk masing-masing dokumennya ya, karena nanti biasanya tidak dapat mengupload data tersebut biasanya. Nah, kemudian syarat untuk dokumen yang diperlukan lagi yaitu scan surat pernyataan diri sebagai persetujuan persyaratan umum bermaterai 10.000 sesuai dengan format yang terlampir. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu kapan sih pendaftarannya? Nah, pendaftarannya dibuka dari tanggal 9 sampai 30 April 2022. Sudah beberapa hari yang lalu sebenarnya, tapi saya baru sempat membuat video ini setelah sekian lama pendaftaran ya, tapi semoga tetap menjadi manfaat untuk rekan-rekan yang menonton maupun yang menyebarkan. Kemudian bagaimana sih proses pendaftarannya? Nah, proses pendaftarannya ini ada alur pendaftaran sekolah kedinasan. Nah, dimana ini kita harus mengakses nanti halaman dari dikdin.bkn.go.id, kemudian serta membuat akun SSCASN sekolah kedinasan dengan NIK yang tervalidasi oleh Dukcapil, kemudian cetak kartu informasi akun, kemudian login ke SSCASN menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Nah, kemudian dapat mengunggah swafoto, pilih sekolah, unggah berkas, lengkapi nilai dan biodata, kemudian cek resume dan cetak kartu pendaftaran. Nanti dari verifikator instansi akan memverifikasi data dan berkas pelamar, kemudian akan login ke SSCASN sekolah kedinasan dan cek status kelulusan administrasi. Nah, kita harus mengecek nanti apakah sudah diverifikasi atau belum. Nanti jika sudah, nanti pelamar atau peserta ini akan melakukan akan mendapatkan kode billing, kemudian melakukan pembayaran 50.000 tadi. Kemudian cetak kartu ujian di SSCASN sekolah kedinasan jika pembayaran telah dikonfirmasi oleh sistem. Nah, cetak kartu ini dilakukan setelah pembayaran berhasil. Kemudian pelamar mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi, dan pengumuman hasil seleksi akan diumumkan oleh panitia seleksi sekolah kedinasan di SSCASN. Nah, syarat yang mutlak atau ketentuan mutlak ya, bahwa pelamar hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan, hanya satu, jadi dipilih baik-baik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu di mana sih pendaftarannya? Pendaftarannya yaitu bisa dibuka di halaman sscsn.bkn.go.id atau dikdin.bkn.go.id. Nah, tahapan seleksi akan dijelaskan tahapan seleksi berikut. Nah, tahapan seleksinya cukup panjang ya. Di sini ada beberapa tahapan yang akan dijelaskan pada ketentuan selanjutnya ya, dengan diakhiri tahapan nanti pada pantuhir atau tahapan akhir. Nah, di mana sih lokasi seleksinya? Nah, kita akan memberikan penjelasan mengenai pendaftaran dan seleksinya ya. Ya, pendaftaran dilakukan secara online di halaman sscsn.bkn.go.id dan dikdin.bkn.go.id. Nah, seleksi. Nah, kita kemudian pembuat SKD-nya. SKD itu dilaksanakan di 14 lokasi. Nah, meliputi kantor BKN setempat ya, yang sudah ada di dalam pengumuman terkait. Kemudian seleksi akademik. Seleksi akademiknya
dilakukan secara daring atau computer assisted test di tempat kantor PKN setempat yang sudah tercantum di dalam pengumuman. Nah, seleksi kesehatan. Ya, pelaksanaan seleksi kesehatan dilaksanakan di beberapa kota, di antara seleksi kesetaraan psikologi dan wawancara. Ya, tadi dilaksanakan di 2 titik, Jakarta dan Jakarta. Kemudian seleksi pantuhir. Seleksi pantuhirnya ya dilaksanakan di 2 titik juga, Jakarta dan DIY. Kemudian untuk peserta harap hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan panitia seleksi penerimaan Taruna Baru SPTB Politeknik Sibar dan Sandi Negara tahun 2022. Tetap ikuti info resmi dari Politeknik Sibar dan Sandi Negara melalui halaman poltek.ssn.ac.id/pendaftaran. Nah, hotline resminya yaitu di nomor yang sudah tercantum di dalam layar serta email dan website terkait. Ya, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan untuk menyaksikan video kali ini. Nah, jika ada kritik dan saran ataupun masukan dapat menghubungi kontak saya yang tercantum di dalam video. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.